Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa bertemu kembali ini. Ya, karena memang hanya dengan taufiknya Allah atau hidayahnya juga kita bisa kembali. Allah berikan kekuatan hati untuk bisa bersama-sama dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik untuk kita semua. Kita hari ini akan melanjutkan tadabbur kita, dan kita sudah masuk di ayat yang ke-103. InsyaAllah pembahasan kita nanti akan sampai di ayat yang ke-115. Silakan dibagikan admin. Bisa nanti dilihat bisa dilihat di Quran masing-masing. Kalau ada Quran terjemahan itu lebih bagus. Ya, lalu kalau tidak pegang Quran bisa lihat di layar masing-masing. Karena sekarang sudah dibagikan sama admin. Kalau misalnya suara saya agak putus-putus atau tidak stabil, nanti sampaikan saja ya, soalnya jaringan di sini atau wifi di tempat saya kurang bagus ini, sering mati hidup. Nanti sampaikan saja kalau misalnya suara saya putus-putus. Ya, kita mulai ya. Ayat yang ke-113. Ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Nabi Muhammad, kalau bukan karena limpahan karunia dan rahmatnya kepadamu wahai Muhammad. Ini berkaitan tentang apa ini? Masih kaitan tentang ayat yang sebelumnya atau asbabul nuzul pada pembahasan ayat-ayat ini, yang dimana ya pembahasannya itu tentang orang yang mencuri lalu kemudian memberikan tuduhan kepada orang lain. Dan pencuri ini setelah didapati ternyata dia yang melakukan pencurian itu, ada pihak keluarganya yang mencoba untuk membela pelaku pencurian ini. Nah, di sini Allah kemudian mengatakan walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh, dan kalau bukan karena Allah dan rahmatnya kepadamu Nabi Muhammad, lahammat ta'ifatu minhum ayyudilluk, tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Jadi Allah itu sebenarnya di waktu itu Rasulullah itu condong kepada orang munafik itu. Jadi dari keterangannya orang munafik itu, yang mana dia menuduh orang Yahudi yang melakukan pencurian itu padahal dia yang melakukannya. Di sini Nabi ini hampir membenarkan keterangan dari orang munafik ini, dan hampir akan melakukan hudud, hukum sanksi potong tangan itu kepada orang Yahudi. Tapi Allah kemudian mengatakan walaula fadlullahi 'alaika wa rahmah. Allah itu menjaga Rasul, dan ini merupakan limpahan karunia Allah dan rahmatnya kepada Rasul. Apa penjagaan Allah kepada Rasul? Penjagaan Allah kepada Rasul ini yaitu Rasulullah tidak melakukan kesalahan ataupun kesesatan.
Jadi tidak melakukan kesalahan ataupun kesesatan. Kesalahan apa yang nantinya atau kesalahan apa yang Allah jaga kepada Nabi pada kasus ini, yaitu kezaliman terhadap orang lain. Kalau misalnya Rasulullah itu sampai melakukan hukum hudud kepada orang Yahudi itu yang dituduh oleh orang munafik, tentu ini merupakan kesalahan yang besar, kezaliman, ya, kesalahan yang besar ataupun kezaliman yang besar. Makanya sampai Allah katakan Allah menjaga Nabi dari melakukan kesalahan itu ataupun kezaliman tersebut. Ini Allah, penjagaan Allah terhadap Nabi. Dan ingat, para Nabi dan para Rasul itu mereka dijaga dari setiap kesalahan. Kesalahan ini bisa diartikan banyak hal, kezaliman kah, kesesatan kah, keburukan kah. Jadi para Nabi itu dijaga dari segala hal-hal yang buruk itu. Tapi perbuatan buruk ini ada yang dipisah, ya, terbagi dua. Ada yang disebut dengan kesalahan kecil dan ada yang disebut dengan kesalahan besar. Ini saya sudah pernah bahas kemarin ini, tapi saya ulangi lagi karena dibahas di ayat ini. Untuk kesalahan yang kecil, biasanya para nabi itu dibiarkan melakukan kesalahan itu, tapi nanti akan Allah beri teguran kepada mereka. Kenapa sampai Allah membiarkan mereka melakukan kesalahan itu? Untuk menjadi pelajaran bagi umatnya, bagi umat Nabi tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, dia meninggalkan kaumnya, itu merupakan kesalahan, dan kesalahan itu terus. Allah kemudian akhirnya membenarkan kembali, menegur Nabi Yunus supaya dia tidak terus berada pada kesalahan itu. Kalau di masa Nabi Muhammad, beliau pernah melakukan kesalahan dibahas di dalam surat Abasa yang saya pernah bahas ini, tentang Abdullah ibnu Maktum, seorang yang buta datang kepada beliau. Di waktu itu beliau sedang bersama dengan orang-orang Quraisy. Beliau melihat ini merupakan momen untuk mendakwahi mereka, orang-orang Quraisy itu kan, atau orang-orang musyrikin itu kan, mereka tidak suka kalau misalnya ada orang-orang yang duduk dengan mereka atau tiba-tiba bersama dengan mereka, apalagi itu dari kalangan budak. Makanya orang-orang musyrikin itu sampai memberikan syarat ketika Rasulullah ingin duduk dengan mereka. Syaratnya adalah tidak boleh ada budak yang bersama dengan mereka. Nah, di waktu itu Rasulullah melihat momen ini, momen untuk memberikan nasihat kepada mereka atau mengenalkan agama Islam ini kepada mereka. Dan di saat itu ketika Rasulullah ini sedang berbincang dengan orang-orang musyrikin, datanglah Abdullah ibnu Maktum, seorang yang buta. Dia bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang terpandang, sehingga Rasulullah merasa tidak enak ketika dia datang. Tidak enak itu bukan Rasulullah membenci dia, tapi menurut Rasul ini belum momennya. Dia masih melihat ini sebagai momen untuk mendakwahi orang-orang musyrikin ini. Tapi ternyata apa? Ternyata apa yang dipikirkan oleh beliau itu salah, ya, itu salah. Akhirnya kesalahan itu diluruskan oleh Allah dan itu diabadikan di dalam surat Abasa, yang dimana kurang lebih Allah mengatakan justru yang harus diberi perhatian adalah Abdullah ibnu Maktum itu dibanding orang-orang musyrikin ini, yang harus dengan berbagai banyak persyaratan kalau ingin duduk dengan mereka ataupun menasihati mereka. Kan biasanya juga kita di situ, biasanya kan kalau kita kan begitu, ada seperti penyakit, kalau ada orang terpandang, ada orang-orang kaya misalnya dalam pandangan kita semangat nih berdakwah, kita semangat nih kalau menyampaikan sesuatu. Tapi kalau misalnya tidak memiliki harta yang lebih, kita itu jadi seperti merasa wah, kayak tidak semangat ketika berdakwah di kalangan-kalangan yang seperti itu. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah saja ditegur, tapi Rasulullah itu bukan niat untuk memisahkan ini, bukan niat untuk membuat ada perbedaan di antara orang-orang ini. Ya, ini orang kaya misalnya, ini orang miskin misalnya. Tidak, cuma Rasulullah melihat ini sebagai sebuah momen saja. Gitu. Oke, paham ya? Itu. Jadi Allah itu menjaga para nabi dan para rasul dari melakukan kesalahan. Kesalahan kecil ya. Kalau kesalahan yang besar itu memang dijaga secara total, secara mutlak.
memang tidak pernah sama sekali para nabi dan para rasul itu mereka melakukan kesalahan besar, kesalahan yang besar ya, seperti sebagaimana kesyirikan, perbuatan kufur, itu dijaga mereka. Sebelum diutus menjadi nabi pun mereka itu sudah dijaga dari melakukan perbuatan-perbuatan itu. Makanya cek para nabi, tidak ada mereka dari kecil itu melakukan perbuatan kufur ataupun perbuatan syirik, sekalipun mereka itu belum menerima wahyu. Karena ini merupakan bukti penjagaan Allah terhadap mereka. Jadi di sini Allah katakan kepada Nabi, dan ini Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ini Nabi tidak tahu kan. Pihak keluarga dari orang munafik itu sebenarnya mereka melakukan musyawarah di malam hari secara bisik-bisik. Ya, bisik-bisik itu secara diam-diam. Tujuan mereka apa? Supaya nanti mempengaruhi Nabi agar membela dan tidak menghukum keluarga mereka. Ini yang mereka lakukan. Ya, kurang lebih kalau di kita mereka melakukan pertemuan, bagaimana ya? Apa yang akan kita sampaikan kepada Muhammad supaya nanti keluarga kita ini tidak dihukum dan nama baik kita tetap terjaga. Kurang lebih begitu dialognya ya. Seperti itulah gitu. Dan ini dialog adalah dialog yang mereka lakukan secara tersembunyi. Nanti sampai Allah katakan tentang dialog secara tersembunyi. Ini Nabi tidak tahu sampai Allah menurunkan ayat ini untuk memberitahukan kepada Nabi apa yang mereka musyawarahkan untuk menipu Nabi, ya, untuk mengakali Nabi. Seperti itu. Jadi mereka ini bertujuan untuk menyesatkan beliau. Menyesatkan seperti apa? Menyesatkan dari membuat keputusan yang keliru. Jadi membuat keputusan yang keliru. Yang akhirnya, yang tujuan mereka ya, membuat keputusan yang keliru itu adalah mereka akhirnya Nabi itu membela keluarga mereka dan menyalahkan orang Yahudi itu. Jadi membela, tidak menghukum orang munafik itu dan justru menyalahkan orang Yahudi. Ini yang dimaksud dengan mereka itu ingin menyesatkan beliau dari membuat keputusan. Lalu kemudian Allah katakan dalam ayat ini, ketika mereka membuat rancangan itu, rancangan di malam hari itu, pihak keluarga dari orang munafik ini, kata Allah, wa may yudillu illa anfusahum. Akan tetapi mereka tidak menyesatkan kecuali dirinya sendiri, dirinya sendiri saja. Nah, jadi keinginan mereka itu tidak berhasil. Keinginan mereka itu tidak akan berhasil untuk menyesatkan Nabi, ya, untuk mempengaruhi beliau, karena beliau itu dijaga oleh Allah. Ya. Cuman apa yang mereka lakukan itu akan kembali kepada mereka. Akan kembali kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan akan kembali kepada mereka? Akhirnya mereka itu akan condong kepada pembelaan terhadap kesalahan, ya, pembelaan terhadap kesalahan dan kebatilan. Harusnya mereka itu membawa keluarga mereka yang melakukan pencurian itu di hadapan Nabi untuk dihukum. Itu yang harus mereka lakukan. Tapi ya begitu. Karena mereka melakukan pembelaan itu, akhirnya apa? Akhirnya mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi mengetahui seperti apa kebenaran tersebut. Nah, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kata Allah, wa ma yadurrunaka min syai'in, dan juga mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikit pun. Ini hasil dari penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad, yang dimana Allah memastikan Rasulullah itu dijaga dari setiap kesalahan, bahkan akibat dari kesalahan tersebut. Hal yang bisa kita ambil juga dari penggalan ayat ini, Allah sampai menyebutkan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ya, kenapa sampai tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya? Karena memang Allah telah menjaga dia. Allah telah menjaga dirinya dengan hidayah itu, dengan kejujuran hatinya untuk untuk bersama dengan hidayah itu. Wa man tajida lahu waliyya may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan siapa yang Allah sesatkan,
maka tidak ada seorang pun atau tidak ada pemimpin yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Tidak ada orang yang mampu untuk membimbing dia kepada kebenaran. Ya, seperti itu juga orang-orang munafik, keluarganya orang-orang munafik ini, sampai mereka tidak bisa lagi memahami seperti apa kebenaran. Ya, karena memang mereka sudah ditutupi dari kebenaran itu. Baik, menyesatkan orang itu ada dua jenis. Jadi kelompok orang yang menyesatkan orang lain itu ada dua jenis. Kalau di sini disebutkan kan mereka ingin menyesatkan beliau, menyesatkan Nabi. Ingat ya, sampai hari ini pun ada orang-orang yang menyesatkan orang lain, menyesatkan Muslim. Yang pertama, ada orang yang memang mau menyesatkan orang lain agar orang itu yang menjadi objeknya itu melakukan kesalahan atau melakukan kesesatan, dan pelaku yang melakukan ini dia menyadari bahwa itu merupakan kesalahan, sebagaimana menjebak, ya paham ya. Jadi menyesatkan orang lain itu ada dua. Yang pertama, ada orang yang menyesatkan orang lain dan dia tahu bahwa itu merupakan kesesatan ataupun kesalahan, seperti menjebak misalnya, seperti menjebak. Yang kedua, ada orang yang menyesatkan orang lain dengan dia menganggap kesesatan itu merupakan bagian daripada kebenaran. Saya kasih contoh misalnya, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, mereka itu mengajak orang-orang Muslim untuk murtad, pindah ke agama mereka. Apakah mereka menyadari yang mereka lakukan itu adalah kesalahan? Tidak. Justru mereka menganggap itu bagian daripada kebenaran dan berpahala dalam akidah ataupun keyakinan agama mereka. Makanya golongan kedua itu adalah orang yang menyesatkan orang lain dan dia merasa atau dia menganggap apa yang dia lakukan itu merupakan bagian daripada kebenaran. Dan ini jangan hanya dilihat pada agama-agama lain. Pada agama kita sendiri pun ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang tersesat dalam akidahnya, tidak paham akidahnya. Ada orang-orang yang tersesat dalam amaliyahnya, ya. Ada orang tersesat dalam hukum-hukumnya. Apa maksud tersesat dalam akidah, tersesat dalam amaliyah ataupun hukum-hukumnya? Ada orang yang belajar ilmu tarekat dan seterusnya, masuk pada aliran ini, amaliyah, amalan-amalan khusus yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dan mereka melakukan itu dengan anggapan ada kekuatan yang akan masuk ke dalam diri mereka yang bisa menjadi pembeda antara mereka dengan orang lain. Karena ada seperti begitu, amaliyah atau amalan-amalan spesial khusus, disebut dengan amalan para wali, amalan para guru dan seterusnya. Ada juga orang-orang yang menyesatkan orang lain dengan hukum, yang akhirnya haram jadi halal, yang halal jadi haram. Ya, orang yang seperti ini adalah orang yang menyesatkan orang lain dan dia menganggap apa yang dia lakukan itu merupakan kebenaran. Kalau kita tidak ada hidayahnya dari Allah, dan yang kedua kita tidak ada ilmunya, kita akan mudah sekali terikuti ataupun dipengaruhi oleh orang-orang seperti itu. Ya, kalau kita tidak dapat hidayah dari Allah, yang kedua kalau kita tidak ada ilmunya, tidak ada ilmu agama maupun hadis Nabi. Karena ilmu itu merupakan penyaring. Ya, penyaring. Kita bisa tahu apa yang diucapkan oleh orang ini kebenaran atau kebatilan. Coba bisa diperhatikan saja, Mama Gufron itu, dia ceramahnya itu ngawur, bahasa Arabnya itu inna maqoli inna itu keliru. Tapi yang mengherankan ada orang yang mendengarnya dan duduk di sebelahnya, membersamai dia, menganggap dia sebagai seorang guru. Itu yang sangat dikhawatirkan ketika kita tidak memiliki ilmu agama. Kita akan terpengaruh dan kita akan menganggap kesesatan itu bagian daripada kebenaran. Lalu yang kedua, yang berikut. Oh iya, seperti itu ya. Kemudian Allah katakan, saya beri catatan juga di sini adalah Allah itu akan menjaga para nabi, dan juga Allah itu memastikan untuk menjaga orang-orang yang beriman. Yang penting satu, niatnya lurus karena Allah. Jadi keikhlasan itu sangat penting sekali. Keikhlasan itu sangat penting sekali. Ada orang yang berpuasa nih, saya kasih contoh ya.
Ada orang yang berpuasa, 2 orang. Di waktu siang hari, ada temannya yang panggil untuk dia itu makan. Jadi dipanggil dia makan. Dia dipanggil makan. Yang satu itu akhirnya makan. Yang satu lagi, dia tetap menahan dirinya dari makan itu. Cuman yang makan ini tidak memiliki uzur yang syar'i, tidak. Dan ini merupakan puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib. Ya, dia tidak memiliki uzur yang syar'i. Ketika temannya itu memanggil dia untuk makan, maka dia akhirnya makan. Apa yang menjadi pembeda di antara kedua orang ini yang tadinya mereka sama-sama berpuasa, yang satu akhirnya berbuka, yang satu lagi dia tetap bertahan? Jawabannya adalah niatnya. Ya, jawabannya adalah niat. Karena niat itu yang akan menguatkan amalan. Jadi niat itu yang akan menguatkan amalan seseorang, yang akan memastikan dia tetap berada pada kebenaran itu, akan menguatkan dia, akan mengokohkan dia pada amalan tersebut atau apa yang dia lakukan dari setiap kebaikan itu. Nah, nanti sebentar akan saya kaitkan dengan tentang Nabi Yusuf, ya, tapi insya Allah sebentar, karena ada itu saya beri catatan juga. Kalau kita lihat sebagaimana yang ada di masa Nabi, kalau saya kasih contoh tentang puasa tadi ya, orang munafik itu mereka bukan orang yang tidak beramal, mereka itu beramal. Bahkan disebutkan mereka itu sholat bersama Nabi, duduk di majelis Nabi, bahkan melakukan zakat ataupun infak. Ya, mereka melakukan zakat dan infak, membersamai Nabi bahkan. Tapi mereka itu disesatkan oleh Allah karena apa? Karena apa yang ada di dalam hati mereka. Itu disebabkan karena apa yang ada di dalam hati mereka. Makanya mereka itu sampai tersesat. Jadi amal mereka itu tidak membawa kepada kebaikan ataupun kepada kebenaran dikarenakan niat awal mereka itu. Nah, sekarang kembali lagi, kenapa pentingnya niat ini? Ya tadi, sebagaimana Allah menjaga Nabi dan para Rasul, maka orang-orang beriman pun akan Allah jaga. Syaratnya satu, niatnya harus lurus atau niatnya ikhlas karena Allah. Begitu. Ketika dia melakukan satu amalan. Kemudian berikut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, hikmah dan hikmah sunnah kepadamu Muhammad. Nah, di sini Allah katakan Allah telah menurunkan Al-Quran dan hadis kepada Muhammad, hikmah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Apa kaitan penggalan ayat ini dengan penggalan sebelumnya? Allah menyuruh kepada Nabi untuk memutuskan satu perkara itu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan dengan keinginan Nabi semata. Itu ya. Jadi ketika Allah sudah memberikan informasi apa yang sebenarnya terjadi, Allah menginginkan kepada Rasul untuk membuat keputusan itu berdasarkan dengan apa yang diturunkan kepada beliau. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Maka dalam segala hal kehidupan kita ini, dalam masalah akidah ataupun amaliyah, amalan-amalan, hukum-hukum, kita rujukannya kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Saya pernah membahas bahwa Al-Quran hari ini belum banyak dijadikan sebagai pedoman hidup. Baru sekedar membacanya dapat pahala. Baru sekedar itu. Pembahasan tentang masalah Al-Quran paling banyak dibahas baru pengantarnya. Ini bukan insya Allah kita tidak sedang merendahkan, cuman pembahasan Al-Quran paling banyak itu tentang pembukaannya saja, tentang pengantarnya saja. Apa keutamaan Al-Quran, apa keistimewaannya Al-Quran, apa yang bisa didapatkan bagi para penghafal Al-Quran. Jadi pembahasannya baru pengantar kebanyakan. Sedangkan Al-Quran ini banyak isinya. Ada kurang lebih 6.000 ayat dan kita harus memahami semua itu untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup bagi kita. Ya. Makanya kita harus setiap harinya sebenarnya harus memang mempelajari setiap
satu ayat di dalam ayat Al-Quran. Minimal itulah, kita harus mempelajari itu, mentadaburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut dengan hikmah. Hikmah ini apa sih? Hikmah ini bisa dipahami dengan hadis, bisa juga dipahami dengan hikmah itu adalah kepahaman terhadap agama dan perbuatan mengamalkannya, semangat dalam mengamalkannya. Itu hikmah itu. Jadi ketika seseorang telah memahami Al-Quran, dia itu harus diberi dengan hikmah. Apa hikmah? Ketika ada Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka dia harus membarengi Al-Quran itu dengan hikmah. Al-Quran dan hadis ya, membarengi dengan hikmah. Apa itu hikmah? Kepahaman terhadap agama ini. Artinya dia paham dengan Al-Quran dan hadis. Dan bukan saja itu, dia juga mengamalkan apa yang telah dia pahami. Itu namanya hikmah. Kita bisa tahu dari mana kalau kita itu Allah beri hikmah. Dengan kita itu menghabiskan waktu kita pada perbuatan-perbuatan yang bisa menambah ilmu kita. Di dalam sebuah hadis Nabi katakan, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan memberikan kepahaman terhadap hamba tersebut terkait dengan agama ini. Bukan hanya sekedar kepahaman ya, tapi itu bisa dipahami ketika kita itu ada semangat dalam menuntut ilmu, ada semangat dalam belajar agama. Ketika kita belajar agama, itu sebenarnya kode dari Allah bahwa dia menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi kalau sudah ada kemalasan, ada ketidakmauan kita untuk mempelajari agama, maka itu juga merupakan kode dari Allah atau isyarat dari Allah, Allah tidak sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Jadi jawabannya bukan karena kita malas atau tidak, tapi jawabannya karena memang Allah ingin kebaikan kepada kita atau tidak mau ada keinginan untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau di sini saya beri catatan, sumber ilmu Nabi itu dari Allah. Beliau tidak pernah mengarang ilmu. Maka ini yang juga yang harus kita ikuti. Maka kita pun kembali kepada kepahaman agama ini, itu kembalinya kepada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh berdasarkan dengan penyampaian seseorang, tidak boleh dengan pemikiran kita semata. Tentu kalau kita melihat Al-Quran dan hadis, kita juga harus melihat bagaimana para ulama memahami itu, karena mereka paling paham dengan Al-Quran dan hadis ini. Dan ingat, ketika sumber ilmu Nabi itu dari Allah, maka ketika Nabi membahas tentang hal-hal yang gaib, itu menunjukkan bahwa informasi itu, hal-hal yang gaib itu dari Allah. Dan hal yang gaib yang diberikan kepada Nabi itu biasanya lebih daripada orang lain. Kalau kita lihat ada orang yang sekarang itu sudah mulai mengarang-arang cerita sampai dia mengatakan bahwa dia tahu hal-hal yang gaib. Ini kesesatan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib sedangkan hal-hal yang gaib itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, itu bisa membatalkan syahadatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, dan telah mengajarkan kalian atau mengajarkanmu serta telah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. Jadi Rasul itu sebelum beliau menjadi nabi, sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, itu beliau tidak tahu apa-apa sebelumnya. Makanya beliau itu sampai naik ke atas Gua Hira. Kenapa beliau sampai naik ke atas Gua Hira? Karena beliau itu bingung seperti apa caranya untuk memperbaiki kondisi orang-orang musyrikin yang sudah sangat buruk seperti ini. Ya, keburukan mereka itu sangat buruk sekali, membunuh anak perempuan. Walaupun tidak semua suku ya, ada dua suku yang mereka itu merasa bahwa anak perempuan itu merupakan aib. Jadi mereka itu membunuh anak perempuan. Yang kedua, ada perbudakan. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa istri atau ibu tiri mereka merupakan warisan ketika orang tua mereka itu meninggal, bapak mereka. Akhirnya ibu tiri ini, bukan ibu kandung ya, ibu tiri ini menjadi milik anaknya, artinya menjadi istri dari anaknya. Ini kesesatan dulu ini. Bahkan dulu juga orang ketika melakukan pernikahan, mereka itu akan meletakkan bendera berwarna putih di depan rumah. Tandanya apa? Bahwa itu perempuan sudah bersiap untuk menikah. Tapi pernikahan mereka lakukan dengan cara apa? Mereka lakukan dengan cara berzina. Jadi laki-laki kurang lebih ada sekitar 10-20 orang bisa menggauli perempuan itu di rumahnya bahkan. Di rumahnya ada orang tuanya, ada keluarganya. Itu menjadi hal yang lazim
hal yang biasa dulu. Jadi bergaul, misalnya sampai 10 orang sampai 15 orang. Dan setelah itu apa? Ketika perempuan itu hamil, maka perempuan itu akan mendatangi dukun. Dan dukun itu akan melihat dari muka si anak ini, siapa yang lebih, siapa yang sama mukanya dengan laki-laki yang pernah berzina dengan perempuan itu, maka dialah yang akan menjadi ayah dari anak tersebut. Ya, buruk sekali. Jadi Nabi sampai memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki ini. Sampai akhirnya Allah kemudian mengatakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah kemudian mengajarkan kepada beliau apa yang beliau tidak ketahui sebelumnya. Dan ini menjadi pondasi awal di mana Rasulullah itu memperbaiki umatnya. Makanya kalau ditanya cara memperbaiki umat hari ini seperti apa, Ustaz? Banyaknya kasus korupsi, banyaknya tambang di mana-mana yang merusak lingkungan dan seterusnya. Jawabannya adalah mulai dari Al-Quran, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali. Iqra, bahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita diperintahkan untuk mempelajari agama ini, setelah itu kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain, sehingga dampaknya bisa menjadi lebih luas perbaikannya. Lalu kemudian Allah katakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Karunia Allah limpahan kepadamu itu sangat besar. Jadi Allah mengingatkan bahwa banyak sekali nikmat yang telah beliau atau Allah berikan kepada Rasul. Sudah banyak sekali yang Allah berikan kepada Rasul. Nah, begitu. Jadi limpahan karunia-Nya sudah banyak sekali. Apa limpahan karunia yang Allah berikan kepada Rasul? Di antaranya adalah tentang Islam ini, tentang Al-Quran, tentang, kalau Al-Quran kan di pembahasan secara ininya itu tentang bentar ya, wifi saya mati lagi nih. Tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan lain-lain, seperti itu. Ya. Oke, baik, kita masuk lagi ke ayat yang 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelum ini tentang keluarga orang munafik yang saya sebutkan tadi. Keluarga orang munafik yang melakukan pencurian ini, tersangka atau pelaku dari pencurian itu. Mereka akan melakukan musyawarah secara diam-diam. Ini yang saya sampaikan tadi, dengan tujuan untuk menipu Rasul. Ya, sebenarnya seharusnya mereka itu menyerahkan pelakunya itu, walaupun itu merupakan keluarga mereka ya, mereka menyerahkan kepada Rasul untuk dilakukan hukum hudud. Hukum hudud itu potong tangan. Tapi sebaliknya justru mereka malah ingin menipu Rasul dengan melakukan musyawarah. Nah, ini yang mereka lakukan. Makanya kemudian Allah membantah. Allah balikan apa yang mereka lakukan itu. Allah katakan la khayra fi katsirin min najwahum. Lafaz najwa, ada di sini najwa, biasanya digunakan untuk pembahasan atau pembicaraan yang melibatkan 3 orang atau lebih. Dan najwa ini adalah lafaz yang bermakna pembicaraan yang bersifat rahasia, karena tidak ingin kalau orang lain itu tahu. Itu disebut dengan najwa. Jadi Allah ingin mengatakan apa yang mereka lakukan itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Kenapa Allah memfokuskan ada kata khayra dalam ayat ini, ada fokus kepada kebaikan, walaupun Allah katakan la khayra, tidak ada kebaikan, tapi kenapa sampai disebut dengan khayra, penyebutan kebaikan dalam ayat ini? Karena mereka menganggap itu kebaikan. Apa yang mereka lakukan itu, mereka berbisik-bisik, bermusyawarah yang tujuan mereka untuk menipu Rasul, itu mereka anggap itu sebagai bentuk kebaikan. Kenapa dianggap sebagai bentuk kebaikan? Dikarenakan mereka menganggap itu merupakan bagian daripada menolong saudara mereka yang akan dihukum atau diberi sanksi hudud, dan sebagai bentuk juga untuk menjaga nama baik keluarga mereka ataupun suku mereka. Jadi mereka anggap itu merupakan kebaikan. Makanya sampai kemudian Allah membantah itu semua. Allah katakan itu bukan kebaikan. Yang kebaikan itu
Yang kebaikan itu kata Allah, illa man amaru bisodaqatin. Kebaikan itu adalah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya, dengan musyawarah secara sembunyi-sembunyi. Apabila kalian itu berbisik-bisik tentang sedekah. Apa makna berbisik-bisik tentang sedekah? Kalau misalnya ada orang yang dia memiliki teman, beberapa orang lah memiliki teman, yang dimana teman itu akhirnya teman ini sakit. Oke. Akhirnya yang teman-teman yang lain ini, mereka itu berbisik-bisik, bermusyawarah. Apa yang mereka musyawarahkan? Mereka bermusyawarah untuk memberikan infak kepada teman mereka yang sakit ini. Di sini Allah katakan, yang seperti itu adalah bisik-bisik yang baik, ya, bisik-bisik yang benar, karena mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan yang dimaksudkan adalah bersedekah. Lalu kemudian Allah katakan, au ma'ruf, ataupun berbisik-bisik untuk melakukan perbuatan baik. Misalnya berbisik-bisik, misalnya dikatakan sebentar ya, orang janjian di masjid untuk melakukan sholat tahajud. Atau misalnya ada suami istri mengatakan, sebentar ya kita sholat tahajud, jangan sampai anak-anak tahu, ataupun jangan sampai tetangga tahu kita melakukan sholat tahajud ya. Bisik-bisik seperti ini yang Allah katakan, ini yang disebut dengan bisik-bisik yang mengandung kebaikan. Ingat ya, ma'ruf itu artinya kebaikan yang telah diketahui oleh semua orang, walaupun tidak secara mendalam kita mengetahui bahwa itu merupakan kebaikan. Orang yang tidak berilmu agama pun tahu bahwa itu merupakan bagian daripada kebaikan. Itu au ma'rufin, ya, kebaikan. Lalu kemudian Allah katakan, au islahi bainan nas. Atau juga dari bisik-bisik yang mengandung kebaikan itu adalah di mana kalian itu mendamaikan dua orang. Ya, mendamaikan dua orang yang berselisih. Misalnya begini, ada dalam satu kelompok lah, ada dua orang yang berselisih. Lalu teman-temannya itu berinisiatif untuk mendamaikan dua orang ini. Maka cara mereka mendamaikan adalah mereka bermusyawarah. Melakukan di musyawarah itu mereka memutuskan bagaimana caranya supaya teman mereka ini bisa berdamai. Ini yang disebut dengan bisik-bisik yang mengandung kebaikan. Rasulullah berkaitan dengan mendamaikan di antara manusia ini bersabda, maukah kalian aku kabarkan amalan yang lebih tinggi derajatnya dari puasa dan sholat? Bukan berarti orang harus meninggalkan puasa dan sholat ya, tapi derajatnya lebih tinggi dari puasa dan sholat. Lalu kemudian para sahabat itu mengatakan, bahkan ya kami mau ya Rasul. Rasulullah kemudian mengatakan, mendamaikan hubungan karena rusaknya hubungan itu, ya, mendamaikan orang-orang yang berselisih, karena kata Rasulullah, rusaknya hubungan itu bisa merusak agama, begitu. Gitu ya. Cuman kalau orang yang memang ada yang melakukan kesalahan terhadap saudaranya dan itu menjadi sebab mereka itu berselisih, tetap juga hak dari orang yang diambil haknya itu harus dikembalikan. Jadi dia harus dituntut, dia juga harus diberi sanksi. Jangan kita membela dia lantas kemudian kita benarkan apa yang dia lakukan dan tidak dikembalikan apa yang menjadi hak dari saudara yang telah diambil haknya itu. Begitu. Ada hadis yang cukup panjang saya sebutkan di sini terkait dengan masalah mendamaikan manusia. Rasulullah bersabda, bukanlah pendusta orang yang mengadakan perdamaian di antara manusia, lalu dia menyebarkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Ummu Kulsum mengatakan, aku belum pernah mendengar beliau memberikan keringanan, itu Rasulullah memberikan keringanan terhadap apa yang diucapkan oleh manusia sedikit pun, kecuali dalam 3 perkara. Satu, dalam peperangan. Kedua, mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan ketiga, pembahasan tentang pembicaraan suami terhadap istrinya, serta pembicaraan istri terhadap suaminya. Artinya apa? Boleh berbohong pada 3 ini. Boleh berbohong pada 3 situasi. Yang pertama, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Misalnya si A, si B ini berselisih, tapi bukan hak ya. Hak cuman karena miskomunikasi lah. Maka si C, si D, si E ini, teman-temannya ini datang kepada si A. Mereka berbohong, mereka katakan, sebenarnya si B ini ingin bertemu denganmu dan dia ingin meminta maaf. Lalu kemudian teman-temannya yang lain ini pun datang kepada si B. Mereka kemudian mengatakan, sebenarnya si A ini ingin berdamai denganmu karena dia sudah menyesali perbuatannya. Jadi berbohong seperti ini diperbolehkan, bahkan mendapatkan pahala. Yang kedua, berbohong dalam situasi peperangan. Di situasi peperangan, pokoknya situasi peperangan itu boleh berbohong lah. Misalnya ada orang yang ditangkap musuh nih, lalu kemudian ditanya, di mana teman-temanmu? Dia katakan, saya tidak tahu. Nah, ini tidak masalah. Walaupun dia tahu dan dia mengatakan tidak tahu, ini tidak masalah.
karena dalam situasi perang. Bahkan dia bisa berpahala seperti itu. Yang ketiga, berbohong itu adalah berbohong terhadap suami terhadap istrinya, atau istri terhadap suaminya. Tapi bukan masalah perselingkuhan ya, bukan masalah perzinahan. Maksud berbohong kepada suami dan istri ini adalah untuk menyenangkan hati. Misalnya istri memasak nih, kemudian istri tanya, bagaimana masakanku ini? Kemudian kata suaminya enak, padahal tidak enak. Ataupun seperti itu. Misalnya ada suaminya bertanya, bagaimana dandananku ini? Lalu kemudian istrinya mengatakan, sangat cakep sekali, bagus sekali, padahal tidak bagus. Nah, ini kebohongan-kebohongan yang justru mendatangkan pahala. Nah, seperti itu ya. Selain itu tidak diperbolehkan. Makanya dari hal ini kita belajar bahwa hati-hati melakukan pembahasan yang secara sembunyi-sembunyi. Karena kebanyakan kita ini kalau misalnya bicara sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, itu mengandung keburukan. Kalau kita berbisik-bisik, biasa kalau di kantor, di rumah, di tempat, bahkan di ta'lim mungkin ya, berbisik-bisik. Kalau dia berkaitan dengan hak orang lain, itu tidak masalah kita membuka aibnya. Karena memang orang itu bisa merugikan orang lain. Ya. Misalnya dia itu ada pencuri, orang yang berhutang yang tidak mau membayar. Kalau yang ketiga juga ada orang yang dia itu terkenal sebagai orang yang melakukan pencabulan, pelecehan, boleh dibuka namanya, bahkan boleh sampai dilaporkan, itu boleh. Yang penting memang buktinya kuat. Tapi selain daripada pelaku-pelaku yang saya sebutkan tadi, tidak boleh kita itu membahas mereka. Makanya kalau kita itu dalam satu majelisnya kita, yang ada itu justru hanya merendahkan manusia, memburukkan manusia, bukan berkaitan tentang masalah keburukan yang dia lakukan ya, kesesatan-kesesatan, tapi hal-hal yang miskomunikasi lah. Maka kita ibaratnya sedang bermajelis sebagaimana majelisnya orang-orang munafik. Ya, adapun majelisnya orang-orang beriman itu adalah majelis yang mengajak kepada kebaikan. Lalu berikut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azimah." Allah kemudian mengatakan, siapa yang berbuat demikian karena mencari ridho Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang besar. Siapa yang melakukan kebaikan yang tadi, yang secara bisik-bisik itu, yang menjadi pembeda antara bisik-bisiknya orang munafik dengan bisik-bisiknya orang beriman, ya tadi mendamaikan orang, lalu kemudian mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk senantiasa bersedekah, Allah katakan Allah akan memberi ridhonya kepada mereka, atau Allah akan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Tapi satu syaratnya, mereka melakukan itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya niat ini, karena niat itu menjadi pengokoh amalan dan menjadi penjaga keimanan. Nah, tadi saya bahas tentang Nabi Yusuf. Kenapa? Apa kaitan antara niat dengan kisahnya Nabi Yusuf? Jadi ketika Nabi Yusuf ini dikurung oleh ratu itu dengan niat untuk melakukan zina dengan Nabi Yusuf. Ingat, di situ kalau diperhatikan surat Yusuf itu, Muhammad bihi, Allah tidak menyebutkan, kalau yang belajar bahasa Arab ada namanya huma. Huma itu menunjukkan bahwa ada dua orang di situ. Ya, huma memang jadi sudah dua sekaligus. Tapi di dalam surat Yusuf itu Allah memisahkan itu. Pertama disebutkan bahwa perempuan itu sudah ada keinginan terhadap Yusuf. Lalu kemudian setelah itu Allah katakan Yusuf pun ada keinginan terhadap perempuan itu. Kenapa Allah tidak gabungkan dengan penyebutan humalah, kalau misalnya di kaidah bahasa Arab itu penyebutan huma, bahwa mereka ini sama-sama memiliki keinginan. Kenapa sampai Allah pisahkan? Jawabannya adalah karena apa yang menjadi keinginan perempuan itu beda dengan apa yang menjadi keinginannya Yusuf. Apa bedanya di mana? Kalau perempuan itu memang keinginannya itu ingin menarik Yusuf supaya melakukan perbuatan zina. Jadi ibaratnya hawa nafsunya perempuan itu yang ingin mengajak Yusuf ini adalah seperti sebagaimana anjing yang sangat kelaparan. Jadi dia menjulurkan lidahnya, jadi sudah ada keinginan sangat kuat. Jadi keinginan sangat kuat sampai kan dia itu menarik bajunya Yusuf. Dia menarik bajunya Yusuf dan yang robek adalah bagian belakangnya. Itu ibarat hawa nafsu yang digambarkan oleh Allah terhadap perempuan itu. Ini banyak sekali berseliweran terkait dengan tafsir ayat ini di sosmed. Nah, tapi tafsirannya begini.
Ya, seperti yang saya jelaskan insya Allah seperti ini. Jadi perempuan itu hawa nafsunya kayak tadi, seperti anjing yang kelaparan, lalu kemudian menjulurkan lidahnya, jadi sudah sangat ingin sekali. Buktinya dia sampai itu mengajak Nabi Yusuf memastikan semuanya, bahkan merobek, membuka bajunya Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Dan apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ada keinginan, tapi begini, keinginan Nabi Yusuf atau hawa nafsunya Nabi Yusuf berbeda dengan hawa nafsunya perempuan itu. Apa perbedaannya? Seperti apa gambarannya? Begini, hawa nafsunya Nabi Yusuf ataupun keinginannya Nabi Yusuf itu yang pertama membuktikan bahwa dia sebagai seorang manusia. Yang kedua, ibaratnya keinginannya Nabi Yusuf itu sebagaimana kalau kita berpuasa di siang hari. Kita berpuasa. Lalu kemudian ketika di siang hari kita melihat ada orang yang menyiram nutrisari yang dingin. Ya gitu ya. Tetap ada keinginan, ya, karena kita sedang berpuasa, tetap ada keinginan. Tapi karena kita mengingat bahwa kita melakukan ibadah ini karena Allah, maka kita mampu untuk menjaga diri kita. Jadi ada lintasan hati namanya. Lintasan hati itu keinginan untuk minum itu. Ya. Karena kita manusiawi, tapi karena kita itu niatnya dari awal melakukan puasa ini karena Allah, maka kita tidak melakukan itu. Makanya sampai di dalam surat Yusuf itu disebutkan, kalau bukan karena tanda yang Allah berikan kepadanya, maka pasti dia akan melakukan perbuatan sebagaimana perempuan itu. Jadi apa yang bisa sampai menyelamatkan Nabi Yusuf adalah niatnya. Jadi penting sekali ini niat. Dalam segala hal, melakukan amalan apapun. Mau sholat, mau puasa, mau dakwah, mau menyampaikan kebaikan lewat tulisan ataupun ceramah sebagaimana yang saya lakukan ini, penting sekali masalah niat. Ya, penting sekali masalah niat. Banyak, na'udzubillah ini, semoga Allah lindungi terus semuanya. Banyak para ustadz, para ustadzah, banyak para kiai, dan habaib dan seterusnya, apapun namanya itu, para pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama, terjerembab pada perbuatan-perbuatan dosa, bahkan perbuatan dosanya itu buruk sekali. LGBT, na'udzubillah, zina, na'udzubillah, dan hal-hal yang lain, karena niatnya dari awal itu sudah keliru. Makanya penting sekali untuk menjaga niat ini, untuk meluruskan niat ini. Oke, itu berkaitan tentang yang saya sebutkan tadi, masalah Nabi Yusuf. Kemudian jadi di atas bisik itu mendapatkan pahala yang besar. Nah, sekarang ayat yang ke-115 Allah katakan 115, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula." Dari tadi suara saya ini bagus ya? Jangan saya baca cerita baru tidak dapat dengar ini. Bagus Ustaz. Dapat dengar Ustaz, insyaallah. Masya Allah. Oke, kemudian Allah katakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan siapa yang menolak ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk. Siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya. Jadi siapa yang menentang Rasul ini? Siapa yang menentang Rasul kalau dikaitkan dengan kisahnya adalah yang menentang Rasul itu adalah pihak keluarganya dan utamanya adalah pelaku. Ini bahaya sekali. Ingat ya, penolakan terhadap agama itu ada dua. Yang pertama, penolakan dengan kesombongan. Penolakan dengan kesombongan ini bisa diberi contoh ya. Contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun itu tahu bahwa Musa itu benar. Sudah berulang-ulang kali dia mendapati mukjizat ya, untuk menegur dia, tapi dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena kesombongannya. Dia tidak mau hartanya hilang, jabatannya juga, ada kesetaraan yang sampai menjadikan banyak orang-orang musyrikin itu tidak menerima Nabi, padahal mereka mengakui beliau itu sebagai Al-Amin. Jawabannya apa? Jawabannya karena mereka tidak mau adanya kesetaraan. Mereka tidak mau ada orang yang berkulit hitam, berkulit putih itu duduk bersama. Mereka tidak mau ada para budak itu bisa duduk bersama dengan tuannya. Itu yang mereka tidak mau. Nah sekarang jangan sampai di kita ini mengaku sebagai seorang muslim, lantas kemudian kita membuat sekat-sekat itu. Ya, lantas kemudian kita membuat ada tingkatan-tingkatan itu. Kita menganggap ada majelis khusus orang-orang kaya, kita menganggap ada majelis khusus orang-orang tampan, kita menganggap ada majelis khusus orang-orang yang
terpandang dan seterusnya, itu tidak boleh. Ya, dalam Islam justru membawa kepada kesetaraan, ya, kesetaraan. Yang menjadi pembeda hanyalah ketakwaan. Jadi itu disebut dengan penolakan dengan kesombongan. Yang kedua, penolakan dengan kebodohan. Nah ini kalau penolakan dengan kebodohan banyak di kita. Banyak orang yang akhirnya menolak syariat, banyak yang akhirnya menolak akidah yang benar, banyak orang yang akhirnya menolak Al-Quran dan hadis, itu karena kebodohan. Karena mereka tidak punya penyaring untuk memahami mana yang benar dan mana yang keliru. Itu ya, ini penolakan dengan kebodohan banyak sekali. Makanya penting atau wajib bahkan menuntut ilmu itu. Ya, hukumnya itu wajib. Oke, kemudian berikut wayattabi'a ghayra sabilil mu'minin. Kemudian Allah katakan, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Mereka pula akhirnya, atau dia pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalannya yang bukan jalan dari orang-orang yang beriman. Ya tadi orang munafik itu akhirnya dia memutuskan bergabung dengan pasukan orang-orang musyrikin yang ada di Mekah untuk memerangi beliau, untuk memerangi Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang ada di Madinah. Ingat ya, penolakan terhadap syariat itu bukan hanya menolak secara terang-terangan, tapi bisa juga dengan penambahan syariat, pengurangan terhadap syariat, pengaburan syariat. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, itu juga disebut dengan penolakan terhadap syariat. Makanya orang harus memahami agama ini dengan baik dan benar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nuwallihi ma tawalla. Sebenarnya ini dalil, kalau Imam Syafi'i ini mengambil ayat yang 115 ini sebagai dalil ijma. Jadi hukum dalam agama kita itu ada 4. Pertama Al-Quran, hadis. Yang ketiga itu ijma, kesepakatan para ulama mujtahid ya, bukan ulama di hari ini, tapi ulama mujtahid. Ya, para sahabat, para tabi'in dengan tabi'ut tabi'in itu, mereka bersepakat. Yang keempat itu qiyas. Tapi ijma dengan qiyas pun berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Apa contohnya misalnya kaitan masalah ijma, pengumpulan Al-Quran sampai dijadikan kitab, sampai jadi buku itu tidak ada penyebutan dalam Al-Quran, tapi itu menjadi ijmanya para ulama, kesepakatannya para ulama. Tapi mereka mengambil dalilnya itu dari ayat Al-Quran, sebagaimana Allah katakan dzalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab ini adalah buku. Jadi mereka mengambil dalil kemudian bersepakat bahwa memang Al-Quran ini harus dibukukan, seperti itu. Itu namanya ijma. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan memalingkannya ikut arah yang dia telah berpaling. Allah katakan karena dia sudah memilih untuk memilih di jalan kesesatan, maka Allah palingkan dia. Begitupun dengan kita. Kalau kita ini memilih untuk akhirnya mundur dari kebenaran atau berbalik dari kebenaran, maka dibiarkan juga. Nah, dibiarkan. Akan Allah biarkan kita seperti itu. Jadi tadinya kita sudah tahu kebenaran, akhirnya kita futur, na'udzubillah. Ada yang orang akhirnya tadinya jilbabnya besar, akhirnya dia jilbabnya jadi kecil, kemudian bokongnya akhirnya lama-lama mulai terlihat, lalu kemudian mulai ada terlihat rambutnya di bagian dahinya, lalu kemudian Allah katakan nuwallihi ma tawalla, karena sebagaimana apa yang dia pilih, Allah biarkan dia dengan kesesatan itu. Dan ingat, dia akan merasa apa yang dia lakukan itu benar. Ya, di kaitan dengan 113 tadi. Kita kalau sudah seperti itu, akan kita rasa apa yang kita lakukan itu benar. Dan kita akan merasa bahwa orang-orang yang pada kebaikan itu, yang berada pada kebaikan itu, bukan salah sih. Tapi apa ya? Wallahu a'lam ya. Sampai kalau misalnya ada orang tersesat seperti itu, akan malu dengan teman-temannya yang masih berada pada kebaikan. Jadi begitu ya, Allah akan biarkan dia dengan kesesatannya itu, dengan kepahamannya itu. Oh, biarkan. Kalau dia memang sudah memilih untuk mundur, futur dan seterusnya, sudah joget sana, joget sini,
nyanyi sana nyanyi sini, buka jilbab sana buka jilbab, Allah biarkan itu. Yang sebelumnya memang dia itu taat kepada Allah. Kenapa sampai orang bisa seperti itu? Pertama, jawabannya di niat lagi. Jadi perhatikan niat kita ini dalam segala hal. Niat kita itu mau pakai jilbab apa? Harus niatnya karena Allah. Niat kita berdakwah itu apa? Niatnya karena Allah. Niat kita mau sedekah itu apa? Niatnya karena Allah. Banyak orang, sedikit orang harus karena Allah. Orang apresiasi dengan tidak diapresiasi, niatnya karena Allah. Seperti itu. Kemudian wanuhlihi jahannam, karena memang dia sudah memilih itu. Kalau dia tidak kembali, kalau dia tidak sempat bertobat, kata Allah, kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, wasa'at masirah, dan itu akan menjadi tempat tinggal dia selama-lamanya. Kayak ini kalau misalnya dia futur dan melakukan perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik ataupun perbuatan yang kufur yang yang sampai membatalkan syahadatnya. Begitu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya itu yang pertama di 115, dan siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya? Artinya setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan. Nah, berarti Ustadz, orang yang belum mengetahui kebenarannya itu bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Orang yang belum mengetahui tentang sunnah. Nah, kemudian yang kedua, saya penasaran dengan bahasa dalam Al-Quran ini yang ini kan firman Allah kan, selalu Allah menyebutkan kami biarkan dia dalam kesesatan. Kenapa Allah tidak menyebutkan saya atau aku? Afwan ini. Iya. Salah pertanyaan ini. Oh tidak, justru bagus itu. Ya, itu pertanyaan saya dua itu, Ustaz. Syukran, jazakallah. Oke, yang pertama disebutkan tadi, dan siapa yang menolak ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk. Jadi ini kalau berkaitan tentang masih berkaitan tentang keluarganya orang-orang munafik itu. Ya, keluarganya orang-orang munafik ataupun orang munafik itu. Setelah memang jelas kebenaran kepada mereka, tapi ternyata kan Rasulullah sudah membuat keputusan nih. Keputusan yang benar itu adalah orang Yahudi itu tidak bersalah. Tadinya Rasulullah itu sudah condong untuk menyalahkan orang Yahudi itu dan akan membuat sanksi atau memperlakukan sanksi hudud kepada orang Yahudi itu. Tapi karena Allah telah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Rasulullah kemudian memutuskan dengan kebenaran, diputuskan sesuai dengan kebenarannya. Setelah diputuskan itu, akhirnya pihak keluarga ataupun orang Yahudi ini, orang munafik ini tidak terima kan, dia menolak keputusan dari Rasul ini. Dia menolak keputusan Rasul ini secara terang-terangan sampai akhirnya dia itu berani untuk bergabung dengan pasukan orang-orang musyrikin. Itu kalau kita kembalikan ke kisah di dalam ayat ini. Tapi kalau kita ambil pada situasi di hari ini adalah yang tadi itu, kalau ada orang yang menolak itu dengan dua, menolak dengan kesombongan, sebagaimana yang terjadi di masa beliau juga, dan saya beri contoh sebagaimana Fir'aun. Misalnya gini, banyak orang yang tahu bahwa riba itu haram, tapi banyak juga yang tetap tidak mau meninggalkannya. Banyak orang yang tahu rishwa itu haram, tapi banyak juga orang yang tidak mau meninggalkannya. Nah, ini orang yang disebut sebagai orang yang menolak ajaran Rasul secara terang dan nyata. Dia sudah tahu kebenaran, tapi dia masih tetap berada pada perbuatan itu, atau bahkan dia tetap mendukung pemahaman seperti itu. Ketika mereka tidak mengetahui, bagaimana? Ini disebut dengan penolakan dengan kebodohan. Di dalam surat Al-Fatihah disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Maghdu dengan dhalin. Maghdu itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik.
Sedangkan dolin itu orang munafik ya. Dolin itu adalah orang-orang musyrikin dan orang-orang Nasrani. Makdu itu adalah orang-orang yang melakukan penolakan terhadap menolak kebenaran. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah tahu bahwa Rasul itu akan diutus atau akan turun di Madinah. Makanya kenapa tidak heran orang-orang Yahudi itu sampai mereka sudah tinggal di Yasrib itu. Sudah lama mereka tinggal di Yasrib, bahkan dianggap sebagai kurang lebih sebagai pemimpin secara tidak langsung. Kalau dolin itu orang-orang Nasrani ataupun orang-orang musyrikin. Mereka melakukan penolakan mereka terhadap dengan kebodohan. Ya, ini sama saja. Orang yang melakukan penolakan dengan kesombongan dan kebodohan sama-sama balasannya itu sama, itu neraka. Mau orang Nasrani, orang Yahudi sama balasannya neraka. Cuman begini, kalau dibandingkan antara penolakan dengan kesombongan dan penolakan dengan kebodohan, yang masih memiliki kemungkinan untuk menerima hidayah adalah penolakan dengan kebodohan dibanding penolakan dengan kesombongan. Makanya kenapa sampai orang yang masuk Islam di masa Nabi itu kebanyakan anak muda dibanding orang tua, karena kebanyakan orang tua itu merasa sudah penuh pengalamannya kesombongan ya, dibanding anak-anak muda yang dimana mereka itu tetap dengan merasa penolakan mereka itu adalah dengan kebodohan, tapi mereka tetap membuka diri. Kalau saya kembalikan ke orang Yahudi dan Nasrani lah, itu akan kita dapati paling banyak orang yang akhirnya menjadi mu'alaf itu adalah orang Nasrani dibanding orang-orang Yahudi. Itu orang Nasrani kebanyakan yang masuk mu'alaf dibanding orang-orang Yahudi itu. Karena penolakan dengan kebodohan. Tapi sama-sama balasannya tetap balasan neraka, mau orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Cuman mungkin dikaitkan dengan uzur bil jahal kan. Ada namanya uzur karena kebodohan. Itu kalau misalnya ada orang-orang muslim yang mereka itu dalam tanda kutip bodoh dengan syariat. Mereka tetap ada pengampunan dari Allah, tapi ada syaratnya itu. Itu kembali kepada Allah. Yang penting mereka itu masih muslim. Oke, yang berikut, misalnya ada orang yang tidak jaga sholat lalu kemudian meninggal, yang tidak sering sholat lalu kemudian meninggal. Ini yang disebut dengan uzur bil jahal. Kebodohan karena uzur dengan kebodohan. Yang penting mereka masih muslim. Mereka itu diberi uzur, tapi mereka masuk neraka dulu. Tapi nantinya juga mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Untuk waktu berapa lama? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Pertanyaan kedua, kenapa Allah sering menggunakan kami di dalam ayat Al-Quran? Ingat ya, kalau dalam novel atau di dalam komik, untuk bisa membawa feel, perasaan pembaca itu biasa ditambah dengan gambar, ditambah gambar-gambarnya. Itu untuk membawa pembawa itu pada cerita ataupun peristiwa itu. Di dalam Al-Quran karena memang tidak ada gambarnya, maka kita ini dibawa di dalam peristiwa Al-Quran itu dengan pemilihan kata itu. Ketika Allah menyebutkan kata kami, bukan menunjukkan bahwa Allah itu bukan Allah menunjukkan bahwa Allah itu banyak, tapi itu untuk menunjukkan kebesarannya Allah, kekuasaannya Allah. Misalnya ada seorang raja, misalnya begini, dia katakan begini. Raja itu mengatakan, kami akan mengirimkan bala tentara kami ke sana. Ketika dia mengatakan kami, bukan menunjukkan bahwa raja itu di negeri itu ada 2 atau ada 3 atau ada 4. Ketika dia mengatakan kami akan mengirimkan bala tentara, itu ingin menunjukkan kepada musuhnya bahwa bala tentaranya itu besar dan banyak. Makanya kalau kita lihat dalam setiap penggunaan kata kami di dalam ayat Al-Quran, itu berkaitan tentang penciptaan ataupun kekuasaan. Tapi kalau bicara tentang penyembahan dan doa, itu Allah menggunakan kata aku atau dia. La ilaha illallah, itu penyembahan kan. Kalau kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah pakai kata aku di situ. Kalau dia berkaitan masalah doa dengan masalah ibadah. Oke. Sedikit lagi ya, satu lagi pertanyaan. Kemudian Allah katakan, apakah sholat tahajud tidak boleh ada yang tahu, Ustaz? Boleh ada yang tahu, tapi jangan diumbar-umbar. Misalnya mau sholat sebentar baru semua bahas status jam 3.
capek sekali, bos mau sholat poli ini, lagi mau bawa wudhu lagi dingin sekali, baru langsung mau tag orang, misalnya begitu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekadar orang tahu kita sholat tahajud, mungkin karena kita tahajudnya sama-sama di bulan Ramadan, tidak apa-apa. Atau tahajud bersama dengan pasangan, itu tidak apa-apa. Atau misalnya di rumah orang tua, itu tidak apa-apa. Seperti itu, begitu ya. Oke, demikian. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.